Puji Tuhan, Shalom, selamat kembali kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan sehat saja yang diberkati Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Saatnya kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan pada ibadah pertengahan minggu ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami patut bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan. Kami boleh kembali ada hari ini. Atas kemurahan Tuhan, kami boleh beraktivitas sepanjang waktu yang kami sudah lewati. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, karena kami membutuhkan firman itu sebagai kekuatan dalam kami menghadapi dunia ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, supaya dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di hari Rabu ini saya percaya sekali lagi kita semua dalam pertolongan Tuhan. Ya, kalau kita masih boleh bernafas, ya, sehat, semua karena anugerah Tuhan. Namun jika ada di antara Bapak Ibu yang mungkin kesehatannya terganggu, percayalah bahwa ketika kita beriman dan berdoa, berharap meminta pertolongan Tuhan, mujizat itu masih ada. Kita mohon belas kasihan Tuhan menyertai dan menyatakan kuasanya. Jika kita ada dalam masalah, percayalah, ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan jalan keluar dari semua masalah kita. Firman Tuhan hari ini saya akan berikan judul, merdeka bukan berarti hidup sesuka hati kita. Banyak orang berpikir bahwa kalau merdeka, ya karena saya sudah merdeka, lalu dia berpikir sesuka hati dia mau melakukan hal-hal yang di luar kebenaran. Ini tidak boleh terjadi, saudara. Kalau kita sudah dimerdekakan, kita harus hidup dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam tujuan yang benar dan sungguh-sungguh benar. Supaya dari hal-hal ini kita boleh melihat perkara-perkara yang baik akan muncul dalam setiap langkah kehidupan kita. Terlebih kita sebagai orang percaya, dan bagi siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini, percayalah bahwa ketika kita dimerdekakan di dalam Kristus, dimerdekakan oleh darah Kristus, kita benar-benar sudah merdeka. Namun jangan menggunakan kemerdekaan itu dengan sia-sia. Yesus mati di kayu salib memerdekakan kita. Jangan sia-sia, itu pengorbanan yang benar-benar untuk membebaskan kita dari segala kehidupan yang dilumur dosa. Saya baca dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Rasul Paulus menulis seperti ini. Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini adalah sebuah peringatan bagi kita, supaya jangan kita sia-siakan kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Kita dimerdekakan dari segala hukum dosa, hukum kematian oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia menanggung semuanya itu. Tapi jangan menganggap sesuatu kemerdekaan yang kita sudah peroleh dari Tuhan itu hanya pengorbanan yang biasa. Tapi itu pengorbanan yang luar biasa yang benar-benar memerdekakan kita. Jadi ketika kita merasa dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa, jangan berbuat lagi. Artinya jangan seenaknya kita menjalankan kehidupan ini, toh kita sudah ditebus. Enggak seperti itu, saudara. Artinya ketika kita dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari belenggu-belenggu yang membelenggu perasaan dan pikiran kita, dimerdekakan oleh darah Kristus, kita benar-benar harus mengikuti apa yang menjadi petunjuk firman Tuhan. Petunjuk firman Tuhan seperti apa? Kalau kita sudah dimerdekakan, jangan kita sia-siakan kemerdekaan itu.
Kita harus benar-benar tunduk kepada tuntunan firman Tuhan. Tunduk kepada apa yang diarahkan, diajarkan, diperintahkan oleh firman Tuhan. Supaya kita tidak kembali terjerumus dan terikat oleh perkara-perkara dunia. Kita tahu bersama dunia ini bukan memerdekakan kita. Dunia ini bukan membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Bahkan dunia ini sedang mengajak kita jauh dari Tuhan. Dunia ini sedang mengarahkan pandangan kita jauh dari kemuliaan Tuhan. Kita tahu bersama, iblis atau kuasa kegelapan, kuasa iblis, hari-hari ini sedang gencar-gencarnya untuk datang melemahkan orang percaya, untuk datang menghancurkan iman orang percaya. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalau kita sudah merasa diberkati, kalau kita sudah merasa dimerdekakan oleh Tuhan, kalau sudah kita merasa menjadi milik Tuhan, tetaplah menjadi milik Tuhan. Tetaplah merdeka di dalam Tuhan. Tetaplah maju di dalam Tuhan. Sekalipun memang banyak tawaran dari dunia ini, banyak tantangan dari dunia ini. Jangan kita terbawa arus, tapi mari bawalah hidup kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, karena kita sudah dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang tidak merasa bahwa kemerdekaan ini kemerdekaan yang luar biasa. Dia hidup sembarangan, ya. Banyak orang merasa bahwa kemerdekaan yang diberikan Yesus melalui kayu salib, melalui darahnya, menganggap itu sebuah biasa-biasa saja, saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya harus kita merasa beruntung, harus merasa bangga, harus merasa suka, senang bahwa kita dibebaskan. Dan kita benar-benar masuk kepada pembersihan, masuk dalam penyucian, masuk dalam pengudusan Allah. Karena kalau kita mau memiliki hubungan erat dengan Tuhan, tentu harus kita berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Menyesuaikan kehidupan kita apa yang menjadi arahan firman Tuhan. Kalau kita juga sudah merasa dimerdekakan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dikatakan begini. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi seorang hamba Allah itu memang perlu, ya, menunjukkan buah-buah kebenaran. Buah-buah seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Banyak hari-hari ini orang berkata bahwa saya merdeka, tapi di dalam hatinya jauh dari kemerdekaan. Ada kebencian, ada kemarahan, ada kemunafikan, ada dusta, dan lain-lain sebagainya. Bahkan melawan Tuhan, berdusta terhadap Tuhan. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Kalau kita merasa bahwa kita dibenarkan, dimerdekakan di dalam Tuhan, harus sungguh-sungguh seperti apa kata firman Tuhan. Memang mungkin tidak mudah kita jalankan, tapi mari harus usaha dari diri kita, dari hati dan pikiran kita, minta kekuatan dan pertolongan Tuhan untuk kita mampu berjalan seperti apa yang diinginkan Tuhan, supaya benar-benar kita disebut orang merdeka. Orang yang merdeka, sesungguhnya kita harus belajar dari masa lalu. Ya. Orang yang merdeka, kita lihat dan belajar dari masa yang lalu. Artinya, masa lalu kita penuh dengan penindasan. Ya. Kita ditindas oleh dosa. Masa lalu kita digiring oleh kuasa kegelapan. Masa lalu kita penuh dengan kedurhakaan. Ya. Kita belajar dari sana. Tapi kalau kita sudah masuk di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita dilepaskan dan kita belajar dari semua ini, bahwa ternyata kalau kita hidup dalam penindasan, tentu itu tidak enak.
tentu sangat menderita, sangat sengsara. Mungkin pengalaman dengan bangsa Indonesia ini 3 tahun setengah dijajah oleh Jepang dan oleh negara-negara lain termasuk juga Belanda. Dalam negara dalam penjajahan tidak dapat berkembang. Negara dalam penjajahan tidak dapat maju. Tapi puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, negara ini dimerdekakan pada tahun 1945. Dan kita lihat hari ini, negara kita makin maju dan makin dikagumi dan disegani oleh dunia saat ini. Nah, dalam kehidupan sebagai orang percaya, Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib memerdekakan kita pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Jangan sia-siakan apa yang Yesus kerjakan. Kita harus melangkah maju, kita harus naik, bukan turun. Kita harus tambahkan iman, tambahkan keyakinan, tambahkan kebenaran dalam diri kita. Supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, benar-benar mendatangkan kemerdekaan dalam hidup kita. Memang kita tidak bisa merdeka dengan diri kita sendiri, melalui diri kita sendiri. Harus ada yang menolong kita. Kita tidak bisa keluar dari masalah dengan kekuatan sendiri. Kita perlu hal-hal yang lain, pihak lain ya. Saya mau katakan pihak lain. Kalau di dalam iman percaya, kita perlu Tuhan. Kekuatan Tuhan itu dahsyat. Dia harus ada dalam diri kita. Yang kita yakini bahwa pertolongan Tuhan itu dahsyat adanya. Kalau pertolongan manusia kelihatan, tapi pertolongan Tuhan memang tidak kelihatan, tapi mampu mengubah segala masalah kita menjadi baik. Sebagai orang percaya, kita sangat membutuhkan Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalamnya menghibur, menguatkan kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari segala tekanan-tekanan hidup dan memerdekakan kita. Tentu dalam melibatkan Tuhan, kita harus menggunakan iman dalam diri kita. Dengan iman kita percaya kehadiran Tuhan dalam hidup kita untuk melepaskan dan membebaskan kita. Kita menggunakan doa ya sebagai pohon ya yang tumbuh dalam diri kita untuk tumbuh dan menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Butuh doa. Kita harus berdoa untuk kehidupan kita ini. Dan untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk menolong setiap masalah-masalah kita. Kita harus lakukan. Kita jalankan hidup ini dengan kesetiaan. Setia kepada Tuhan. Tentu nilai-nilai ini yang Tuhan butuhkan. Dan Tuhan mau lihat dalam diri kita, apakah kita mau setia kepada Tuhan. Maka yakinlah, kita akan dilepaskan oleh Tuhan dari semua permasalahan. Filipi pasal 4 ayat 13 katakan begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jika saudara lemah hari ini, jika saudara tidak berdaya hari ini, minta kekuatan dari Tuhan. Minta supaya Tuhan menanggung semua apa yang menjadi masalah dalam perkara-perkaramu hari ini. Tuhan Yesus setia dalam setiap kita. Dalam Yeremia pasal 17 itu katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan ketika engkau mengalami masalah-masalah yang berat, supaya kemerdekaan itu benar-benar menjadi milikmu. Jangan andalkan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan dalam setiap waktu. Maka Tuhan akan menolong dan menjaga dan memelihara engkau. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini menguatkan kami, menyegarkan kami, menyembuhkan kami, memberikan jalan keluar dari semua persoalan dan pergumulan kami. Tuhan, kami tidak mampu tanpa Tuhan dalam diri kami. Kami tidak mampu tanpa kekuatan-Mu menolong kami. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan dari semua masalah yang kami hadapi.
Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, jamah dalam nama Yesus. Yang susah, yang bimbang, yang khawatir, Tuhan tolong, biar Tuhan berikan jalan keluar. Berkatilah Tuhan dan segala usaha mata pencarian umat-umat Tuhan. Aja mereka mau setia melakukan firman Tuhan, taat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena di dalamnya ada berkat dan janji Tuhan akan menyertai semua orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.